Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nusalli wa nusallimu ala nabiyina al-karim amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma alhimna marashida umurina wa azna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Surat Al-Baqarah ayat 247. Surat Al-Baqarah ayat 247. قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Baru saja kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bacaan kita belum sempurna, ruku dan sujudnya mungkin kurang sempurna, apalagi hati kita kurang ada dalam kehusuan. Mudah-mudahan kita tadi meminta pada Allah wa'fu anni, minta maaf daripada kesalahan ketika kita melaksanakan taat kepada Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah, istiqomah, mudah-mudahan yakin dengan sabda Nabi. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah mendapatkan nilai bonus dari Nabi. Sabda Nabi sama dengan sholat semalam suntuk. Tadi ada bonus lagi, barang siapa yang sholat isya berjamaah sama dengan setengah malam. Ada kabar gembira dari Nabi, 2 rakaat fajar lebih utama daripada dunia dan isinya. Ini harus diulang-ulang, disampaikan agar kita jangan berani meninggalkan sholat malam, sholat dua fajar, jangan berani meninggalkan sholat subuh berjamaah karena nilainya luar biasa. Hadirin kaum muslimin, kita tadabbur firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Samuel, pengangkatan Nabi Samuel terhadap pemimpin Bani Israel yang namanya Tolut. Jadi nanti ada Tolut, ada Jalut. Ini Tolut ini adalah kerajaan setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Namanya Nabi Samuel. Diumumkan oleh Nabi Samuel bahwa di negeri kita Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus ke Tolut sebagai jadi raja. Jadi yang memilih kerajaan ini bukan hasil masyarakat. Kalau kita kan memimpin pemimpin sekarang, waduh ripuh. Para saya umat Islam ayeuna. Di nomor 1 loba umat Islam. Nomor 2 loba umat Islam Habib oge aya. Nomor 3 aya Kiai jeung Habib. Jadi anu perang ke depan ini adalah umat Islam. Nu hayang jadi presiden tiluan nu ribut kabehan.
kiai ikut ribut, pejabat ikut ribut, padahal orang teh arek nyieun pamimpin. Tapi di zaman Bani Israil ini luar biasa. Nabi mengumumkan bahwa setelah kematian Nabi Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi bahwa yang akan menjadi raja di Bani Israil adalah Talut. Subhanallah. Nah, ini pemilihan, bukan pemilihan umum ya, pemilihan Allah terhadap Talut, menyampaikan kepada nabinya bahwa yang akan jadi raja setelah kematian Nabi Musa adalah Talut. Bagaimana reaksi orang Bani Israil nih? Nah, sama nggak dengan reaksi kita sekarang? Kata orang-orang Bani Israil, qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Kata orang Bani Israil yang tidak setuju, ada yang setuju. Sudah diumumkan oleh nabinya bahwa Talut itu sudah diangkat jadi raja. Ada yang protes sama Allah. Berapa orang? Kata mereka, mana nggak pantas lah si Talut jadi raja, sedangkan aku yang berhak untuk jadi raja. Nah, ini penyakit ini hampir semuanya orang punya. Siapa mah teu pantas jadi raja kudu aing. Nah, jelema penyon gitu jadi raja. Aing nu gagah mah. Eta kitu penyakit. Ternyata penyakit ini sudah bukan zaman hari ini, tapi dari zaman Bani Israil. Nggak tanggung-tanggung Bani Israil ini memprotes keputusan Allah. Allah memutuskan bahwa Talut itu akan menjadi raja. Dasar Bani Israil itu badung Bani Israil mah. Di tiap surat Al-Baqarah, tiap surat Bani Israil ada banyak ya. Bani Israil itu diceritakan beberapa ulang kali. Kata orang Bani Israil, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Yang pertama, dia mengkritik tidak pantas jadi raja. Yang kedua, dia mengatakan bahwa aku yang berhak menjadi raja. Yang kedua, yang ketiga, walam yu'ta sa'ata minal mal. Talut mah orang kere, teu pantas jadi raja. Lamun hayang jadi raja mah kudu loba duit cara urang gitu. Makanya ada persiapan orang sekarang ingin jadi presiden ratusan miliar, triliunan. Triliunan bagaimana dia supaya ingin jadi raja di Indonesia. Nah, ternyata penyakit ini sudah ada di zaman Bani Israil. Daek aing milih siawani piro. Allahu Akbar, ternyata ada walam yu'ta sa'ata minal mal. Si Talut mah tegablegeun duit. Aduh, maaf ini ngomong Sunda ya. Jelema balangsak menyalahkan jadi raja. Jawab Nabi Samuel, qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Jawab Allah, kata Nabi Samuel, Allah telah memislah kerajaan untuk kalian dan Allah memberikan tambahan kepada Talut bastotan fil ilmi. Masya Allah, luas memiliki ilmu, luas dalam ilmu, baik ilmu politik, ekonomi, itu bastotan fil ilmi. Ilmu perikanan, ilmu perkebunan, perdagangan, itu namanya bastotan fil ilmi. Jadi kalau kita ingin memilih pemimpin harus sesuai dengan kriteria Gusti Allah. Bastotan fil ilmi, nerangkeun ilmu ekonomi, oke. Nerangkeun ilmu pertahanan, oke. Nerangkeun umpamana keadilan, gaji, oke. Ditanya ku kadin dijawab, ditanya desak, aya desak segala. Bisa ngajawab, itu namanya bastotan fil ilmi. Didesak ge entah tarikeun ka desak ieu bisa bae ngalawan. Itu namanya bastotan fil ilmi. Tidak ada pertanyaan kecuali bisa dijawab. Itu namanya bastotan fil ilmu. Ini kriteria jadi pemimpin. Ulah ambek-ambekan. Nah,
Nu kadua wal jismi, fisiknya harus hebat. Ulah nu incok temenang ayeuna jadi presiden incok, nu torek temenang, nu budak temenang, komo jalma bodoh mah temenang. Calat pemimpin itu harus pertama itu di Indonesia patonah, cerdas, jelas pendidikannya, jelas profesor, doktor, keren. Etan kitu anu dipilih pastotan pil ilmi, tapi temenang sebutkeun jelmana pamali berarti kompanya, temenang kompanya di masjid mah. Ini menjelaskan tentang kriteria pemimpin. Jelas bapana, jelas akina. Waduh, bikadinge etan itu. Wal jisim, rupawan. Masya Allah. Nah, ketika Allah mengatakan setelah itu, wallahu yu'ti mulkahu mayyasha wallahu wasi'un alim. Kata Nabi Samuel, Allah memberikan kerajaan yang dikehendaki. Dan Allah sangat luas, sangat leluasa dari segala hal, alimun, dan Allah Maha Pengetahui. Jadi disampaikan Allah itu wasi'un alimun. Ulah ngalawan cek kurang masih aku mah cek Allah tolut nges tolut tak pilih wah mastotan pil ilmunya laluasa, fisiknya juga masih sehat gitu kan, gitu 50 tahun itu ulah nu aki-aki temenan. Tak akhirnya hadirin kaum muslimin diteruskan lagi supaya untuk memberi kekuatan kepada Bani Israel. Nabi Samuel pun mengatakan, wa qala nabiyuhum inna ayata mulkihi ayatiakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmilul malaika inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Nah, baru nih setelah ayat 248 disampaikan, kata Nabi mereka, sesungguhnya tanda-tanda kerajaan Tolut adalah akan mendatangkan tabut kepada kalian. Tabut itu peti ya. Tabut itu peti, kemudian di dalam tabut itu ada sakinah. Yang kedua, baqiyatum min bali taraka alu Fir'aun. Jelas sisa-sisa peninggalan Fir'aun lagi. Baqiyat min talik alu Musa, keluarga Musa. Kemudian Harun dan peninggalan Harun yang dibawa oleh malaikat. Nah, ketika sudah disampaikan kepada Bani Israel, nih tanda-tanda tabut, ada sakinah, kemudian ada baqiyatum mimma taraka alu Musa, peninggalan daripada keluarga Musa dan keluarga Harun. Yang tabut ini enggak tanggung-tanggung, tahmiluhul malaikah, yang dibawa oleh malaikat. Di tabut ini, sakinah ini nanti dijelaskannya dalam tafsirnya. Dalam Ibnu Katsir dijelaskan, kita sudah jelas ya, dalam 247 Allah sampaikan. Nah, dari sini hendaknya seorang pemimpin itu pertama ya tadi harus memiliki ilmu. Lamun teu boga ilmu riweuh, lamun ditanya mau bisa ngajawab. Nomor kedua, fisik yang bagus dan kekuatan yang besar dalam badannya dan jiwanya. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Jadi karena kita memilih pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan, akan dipertanggungjawabkan yaumil kiamah. Kenapa kamu pilih si anu? Ada alasan, gitu kan? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita usaha saja nanti ditanya Pak dalam yaumil hisab. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapatkan, untuk apa? Di dalam kitab Minhajul Muslim kalangan Syekh Abu Bakar, Nabi Sulaiman diaudit hartanya 500 tahun Pak. Karena sampai hari ini kekayaan Nabi Sulaiman tidak ada tandingannya. Siapa yang paling kaya sekarang di dunia? Ada yang tahu siapa? Bill Gates bukan? Siapa tuh? Itu dibandingkan dengan kekayaan Nabi Sulaiman, nggak ada tandingannya. Karena Nabi Sulaiman itu bisa mengambil intan berlian secara kilat. Waktu
Ratu Balkis akan memberikan hadiah sogokan. Ternyata sogokan itu mas saudara, sogok menyogok. Ayeuna oge aya main politik kayaknya. Rame jadi. Allahu Akbar. Rame di urang mah. Batur urang rame pesta, dulur urang mah di Palestina sekarang sudah digempur ya. Maka tadi ada apa? Ada Allah, ada kunut nazilah. Jadi alhamdulillah di sini kunut nazilah setiap waktu ya di sini ya. Subuh saja Pak kunut nazilah. Lohor ada zuhur. Kunut nazilah ada zuhur nggak? Nggak ada ya. Di masjid kami ini 5 waktu kunut nazilah. Karena serangan dahsyat dari kaum kufar. Jadi bukan Israel aja yang menyerang umat Islam di Gaza di Palestina, dari kaum kufar dari Amerika, Jerman, Prancis, Kanada, mereka ingin menghancurkan negeri yang kecil 24 kilo per 24 kilo, tapi sampai sekarang belum menyerah. Dan insya Allah tentara malaikat yang tidak diketahui sudah turun, junudu lam tarauha. Ketika perang Badar kan itu tentara Allah turun, 5.000 malaikat. Insya Allah sekarang juga. Kemudian perang Al-Ahzab pun Allah turunkan angin. Kita berdoa Pak. Kita dibandingkan dengan kesusahan kita dengan saudara kita di sana nggak ada apa-apanya Pak. Listrik parem, cai, bayangkan. Masya Allah. Aduh sedih. Tapi alhamdulillah Pak Peri Nur ya selalu memberikan pintu jalan untuk kita walaupun kita tidak perang ke sana. Ada pintu jalan untuk donasi, jadi donatur ke sana insya Allah. Insya Allah banyak dan saudara kami insya Allah ada dari Al Hidayah yang sudah mengorbankan hartanya untuk saudara kita di sana. Dan ada penampungnya juga ada insya Allah. Allahu Akbar. Saya kadang-kadang pernah sakit, saya waktu sakit pasti periksa sama dokter, bapak ulah pon ningali film gajah terus, nah bisa gering bener. Ningali orok di parahan. Ya Allah. Dasar dalam dikutuk Allah makitu Pak. Jadi adin kaum muslimin kita jelas. Nah ayat selanjutnya adin kaum muslimin sudah mereka menerima sebagai Raja Tolut sebagai raja Bani Israel. Maka Raja Tolut menghadapi musuh besar namanya Jalut. Jadi bedanya Tolut jeung Jim. Tolut orang baik, namun Jalut orang jahat. Sing ade. Jangan kita punya nama Jalut, jangan. Jalu juga jangan Jalu. Namanya si Jalu jangan. Hampir Jalut pan deketnya. Nama saya anaknya Jalu ulah ayo nama ganti deui. Sebab ngasih deketin karena Jalut eta. Nah, Tolut punya musuh. Siapa namanya? Jalut. Subhanallah. Dan Tolut sudah merekrut punya pasukan tentara elit untuk menghadapi perang Jalut itu 1.000 pasukan siap bertempur dengan kaum Jalut, kaum kufar. Nah, sebelum berangkat ngayakeun aprid, ngayakeun targib, ngayakeun peringatan, mengadakan ceramah. Itu Raja Tolut, kata Raja Tolut begini, innallaha mubtalikum binahar. Sesungguhnya Allah akan berikan ujian kepada wahai prajurit, kamu akan melewati sungai yang sangat jernih. Pada waktu itu kemarau luar biasa. Maka mengadakan pengumuman, kata Raja Tolut, wahai prajurit, kalian akan melewati sungai yang begitu yang begitu bening. Kata kaum Jalut, kata Raja Tolut, faman syariba minhu falaysa minhu. Barang siapa yang minum daripada air itu bukan pasukanku lagi. Wa man lam yata'u fa innahu minni. Barang siapa yang tidak minum maka itu adalah pasukanku. Kata Tolut, illa manik taropan guratam biadi. Illa manik taropa gurpatam biadi. Kecuali hanya seteguk saja. Boleh minum segini. Yang lulus berapa? Yang ikut arahan Panglima Raja Tolut, yang ikut cuman 313 daripada 1.000. Sisanya tenurut. Lain nginum kulengen tapi langsung okos onta gitu. Dugik sehingga penuh perutnya dengan air.
Yang lulus 313 kaum Tolut. Yang lulus ikut arahan dari panglimanya, rajanya panglima. Dah. Fasharibu minhu illa qalila. Akhirnya semuanya meminum air yang bukan arahan daripada kaum Tolut. Illa qalila, yang seteguk itu hanya 313. Sisanya berapa tuh Pak? 1000 diambil 313 berapa? 600 berapa? Allah, kalau ambil 300 kan berarti 700 lagi, tanu 700 dicokot deh 13 seberata. Berarti 600 sekian, 900 sekian. Tidak nurut. Allahu Akbar. Ketika menghadapi musuh, apa yang diucapkan oleh si Sarakah tuh? Yang 600 lebih itu dia mengatakan instruksi. Falamma jawazahu wa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi. Ketika Raja Tolut dan pasukan-pasukannya yang beriman beserta Tolut, apa yang tadi minum 600 lebih itu? Qalu la taqatanal yauma bijaluta wa junudi. Kata yang minum Sarakah itu tadi yang 600 lebih, wahai Tolut, maaf ya, pada hari ini aku tidak bisa ikut perang dengan kamu untuk melawan Jalut dan tentaranya. Kenapa? Jalut itu tentaranya 10.000, coba bayangin. Rek ngalawan 1.000, wah mal kuat. Kaduana beteng nalin loba teh barang hakan. Makana nu beuki barang hakan, nu beuki nginum ulah-ulah perang hudang subuh ge hararese. Ngomong Sunda deh orang Jangan-jangan perang menghadapi musuh, menghadapi subuh juga kalau orang beuki nginum, beuki dahar. Eta mah hese. Berangan pasti mau perang meureun, apalagi perang. Makanya minum itu diatur sama para ulama. Jadi di dalam perut kita itu ada berapa jengkal ya, untuk minum, ada untuk makan, untuk napas, dibagi 3 tuh, 20 dibagi 3. Jadi kalau fasilitas untuk napas dipakai minum dan makan, pasti engap pokoknya. Ya, pasti. Orang yang minumnya tidak teratur berkata, la taqatanal yauma bijaluta wa junudi. Wahai raja, baginda raja, panglima, hari ini aku tidak ikut perang melawan Tolut dan tentaranya. Bagaimana yang 313? Bagaimana orang yang 313? Qala alladzina yazunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Ini kisah Gusti Allah nyaritakeun ka Kangjeng Nabi. Allah anu nyaritakeunana. Allah yang memberikan informasi tentang Tolut dan Jalut. Malaikat Jibril hanya menyampaikan. Kata kaum Tolut, pasukan Tolut yang 313 mengatakan, yadunnuna annahum mulaqullah. Orang-orang yang meyakini bahwa dia akan dipertemukan oleh Allah dan siap untuk mati syahid. Apa yang diucapkan itunya, semboyannya? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Tidak sedikit golongan yang kecil bisa mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah. Coba sampai bagaimana? Izinillah.
Nah, sudah mengatakan begitu, innallaha ma'as-sabirin. Kata Allah, sesungguhnya Allah wallahu ma'as-sabirin, dan Allah beserta orang sabar. Ini sabar menghadapi musuh. Jangan takut. Allahu Akbar. 313 ngelawan 1000. Kalau ahli matematik bisa ngitung 1 lawan berapa? Nanti saya tunggu ya. Ini tolong ahli matematik. 10.000 lawan 313 per orang, nah ngelawan berapa orang? Saya tulis gera catat, nanti saya terima nanti untuk bahan kuliah subuh di masjid yang lain. Nggak usah dihitung lagi, langsung saya bicara nanti. Saya nggak bisa ngitung. Nanti ditulis ya, kirim sama saya. 313 ngelawan 10.000. Ayo, 1 salawan sabaraha. Berapa? 32. 1 lawan 32. Oh, keren. Rambo itu mah Rembo itu. Keren, Allahu Akbar. Nah, bagaimana lanjut ceritanya? Walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh alaina sabran wasabbis aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini oke doa. Kita harus berdoa sekarang, Pak. Doa tentara Tolut harus dibaca sama sekarang. Diamalkan. Tulis 200 ayat 250 doa pasukan Tolut. Doa 250 ayat 250 doa Tolut Al-Baqarah. Jangan kita biarkan, kita punya di Indonesia ini kelompok sedikit, mayoritas tapi kualitasnya kurang. Kita golongan minoritas sebenarnya. Nama kalau KTP-nya mayoritas tapi kualitasnya subhanallah menyakitkan. Tapi jangan takut. Di sini ada doa buat kita semua untuk menghadapi kaum kufar, kaum Jalut. Sekarang kan banyak foto Jalut, sekarang fotokopi Jalut banyak ya di kita. Nah, 250 doanya, Rabbana afrigh alaina sabron wasabbis aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, taburkan kepada kami sifat sabar. Wasabbis aqdamana, tetapkan pendirian kami, tetapkan kaki kami, jangan sampai lari. Tetapkan hati kami, jangan sampai takut. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolong kami dari orang-orang kafir. Yang diminta sabar, yang kedua isbat, jangan sampai lari dari peperangan. Yang ketiga minta pertolongan dari serangan orang-orang kafir. Masya Allah. Ini mohon maaf sekali lagi kepada pasukan-pasukan yang berpihak kepada Tolut nih. Doa dipanjatkan supaya kita akan menghadapi kaum Jalut sekarang. Banyak mereka yang tidak suka dengan Islam, yang tidak suka dengan keadilan, yang tidak suka kepada anti korupsi. Nah, bagaimana hadirin kaum muslimin? Orang 313 Allah sampaikan ayat 251. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Alhamdulillah, berita gembira nih. Fahazamuhum, kaum Tolut bisa mengalahkan kaum Jalut yang jumlahnya 10.000, 1 lawan 33. Mampret, ada yang meninggal, ada yang kabur. Allahu Akbar. Hazamu itu bukan membunuh, mengalahkan dengan izin Allah. Yang paling menarik, yang khusus, yang membunuh Jalut itu masih anak muda di bawah umur 20 tahun yang namanya Daud. Allahu Akbar. Itu adanya ketepel itu ada, tahu nggak ketepel? Bapak tahu ketepel nggak? Nah, jadi Nabi Daud, karena Ki Jalut itu orangnya kan tinggi, beda fisiknya tinggi, dan semuanya sudah dijaga dengan penjagaan yang ketat, kemudian baju kere besi. Kan anu tadi halangan aun panona. Iya nata. Jadi bagaimana?
Nah diincar tak ku si Daud ku Nabi Daud ieu tah. Sebab lamun kana ieu geus dijagaan ku besi, sudah dihalangi. Wah, didinya Nabi Daud diberi cerdas oleh Allah. Wa qatala Daudu Jaluta, maka Nabi Daud diberi oleh Allah kekuatan kesempatan untuk membunuh Jalut. Adina ki Jalut. Setelah Jalut dibunuh sama Daud, ya pasukannya pada kabur semua. Pasukannya pada kabur semua. Subhanallah. Dan setelah setelah Tolut sudah lengser meninggal dunia, wa atahullahul mulka, dan akhirnya kerajaan dipasrahkan kepada Daud. Keren. Makanya lamun ada di pasar, siapa yang gagah di situ, siapa yang jadi jawara nantinya. Nah di situ setelah Jalut dibunuh sama Daud, maka Daud jadi raja. Subhanallah. Wal hikmata, dan Allah memberikan hikmah. Hikmah itu artinya kebijaksanaan, ilmu hikmah, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Daud alaihissalam diberikan ilmu oleh Allah daripada apa yang dikehendaki Allah. Di antaranya mujizat Nabi Daud itu wa alanna lahul hadid. Jadi Nabi Daud mah nggak usah dibakar pak, besi, bikin golok, bikin panah, bikin baju kerek tanpa api, dicekal kemana leles, jadi kos uli gitu. Keren. Dan suara Nabi Daud itu bisa menghentikan benda-benda yang bergerak. Kalau Nabi Daud, nah ilmu Allah yang mujizat Nabi Daud, kalau Nabi Daud baca kitab Taurat, kitab Zabur kitab Zabur sebelum Taurat kan. Ketika Zabur dibacakan oleh Raja Nabi Daud alaihissalam, benda-benda yang bergerak berhenti, angin pun ikut berhenti, bahkan daun-daun yang sudah sedang melayang karena suara Daud berhenti. Yang kedua, wa alanna lahul hadid, dia membuat baju alat senjata tanpa api dengan tangannya. Suaranya bisa melelehkan besi, luar biasa. Wa alanna lahul hadid. Nanti punya anak siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka yang sekarang yang dibanggakan itu sekarang oleh siapa? Oleh Israel itu King David, yang kemudian Solomon. Kerajaan Solomon. Orang malain Solomon, Sulaiman, nama Solomon. Maka akan ayah Haikal Sulaiman. Alasannya kenapa dia membongkar di bawah Masjidil Aqsa? Dia punya berita yang palsu dari itu, bahwa kerajaan Sulaiman, Haikal Sulaiman ada di bawah Masjidil Aqsa. Padahal alasan saja untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Alasannya di bawah Masjidil Aqsa atau Haikal Sulaiman. Nah ini hanya alasan aja untuk menghancurkan Masjidil Aqsa, tapi tidak akan pernah berhasil, karena Masjidil Aqsa termasuk masjid yang dijaga oleh malaikat. Dan insya Allah, lihat dari tahun per tahun, setiap kurun pasti ada mujadid. 224 dari runtuhnya Ottoman, 224 pas 100 tahun. Likul likornin mujadid. Itu sudah tidak dipandang. Dan kedua, kita yakin bahwa janji Allah di dalam surat An-Nur, janji Allah akan berlaku, pasti akan terjadi, bahwa suatu saat Islam akan diberi kesempatan lagi untuk menjadikan khalifah, insya Allah. Jadi mereka itu percaya Nabi Daud, Nabi Musa percaya, Moses, Solomon, David. Tapi ketika dihantarkan, ditawarkan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad, mereka menolak. Alasannya apa? Bukan turunan Ishak. Turunan Hajar nggak mau saya. Naudzubillah min dzalik. Nah kita kembali ya, kita. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 251, belum selesai ini ya. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai kurnia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Walaula dafullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin. Jadi hadirin kaum muslimin, kita punya kisah yang menarik ya, yang sesuai dengan hari ini, bahwa ternyata Bani Israel itu dipilih kerajaannya bukan hasil demokrasi, bukan hasil pilihan rakyat. Dan ada kalimat begini Pak, suara mayoritas, suara banyak, suara Tuhan. Itu jangan dipercaya. Jangan. Waktu Pak Harto lengser, itu ada siapa tuh yang gendut wartawan TPRI, suara banyak, suara Tuhan. Jadi padahal di dalam Al-Quran, kamin fiatin qolilatin golabat fiatan katsiratan biidznillah, kelompok yang sedikit yang mengalahkan kelompok yang banyak. Jadi bukan suara Tuhan, suara banyak itu bukan. Walakin aksarahum la ya'lamun, orang yang paling mayoritas itu enggak tahu. Walakin aksarun nasi la yashkurun, kebanyakan orang yang tidak bersyukur. Justru kelompok banyak itu yang tidak disukai Allah, bukan suara Tuhan itu, suara setan itu. Gitu. Maka kita apa namanya? Kita bermohon kepada Allah, kita ada di dalam ilmu demokrasi, kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan saya anjurkan kepada bapak-bapak berdoa. Yang pertama doa ini surat Al-Baqarah ya, ayat 250. Yang kedua saya mohon berdoa jamaah Masjid Al-Hidayah supaya berdoa surat Ali Imran ayat 26. Hafal? Sudah hafal belum Pak? Surat Ali Imran ayat 26 sudah hafal? Qulillahumma, coba bareng. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kang Asep Saputra bisa anu hoyongan pasihan eta doa. Ini penting. Kita akan menghadapi apa namanya, memilih pemimpin yang memberi kekuatan untuk membela kebenaran, membela keadilan. Ya, ini doanya Pak. Doanya itu pertama Robbana Afriq alaina sobron, yang kedua doa surat Al-Imran ayat 26. Umat Islam wajib berdoa itu, karena 1 bulan lagi kita akan memilih pemimpin yang benar-benar bisa membela negeri kita, agama kita, kemudian ya negara kita, kekayaan alam kita. Insya Allah berdoa. Kalau kita akan cumanya begini Pak, fungsi doa itu ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang beriman. Walaupun kita tidak ikut perang di mana Pak, di Gaza, di Palestina, tapi kalau kita berdoa Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Palestina wal Gaza, Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestina wal Gaza wal Yaman wal Iraqi wal Yaman wal Afghan unsurhum nasran aziza wabtalahum fatsan qariba. Doa insya Allah sampai Pak. Apalagi doanya di dalam sholat Pak. Wih keren ini. Kunut nazilah ini luar biasa. Doa ini tidak disia-siakan oleh Allah. Kita mendoakan saudara kita di Palestina itu di dalam sholat Pak. Jangan main-mainin, didengar sama Allah. Coba apa artinya? Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidina fi Filastin. Ya Allah, tolonglah saudara kami orang Islam dan orang-orang mujahidin. Mujahidin itu yang kita tahu Hamas, apa namanya, Al-Qassam dan lain-lain itu mujahidin. Walaupun ada yang mengatakan teroris, ternyata terbantahkan. Jadi orang yang membela Palestina, yang membela Masjid Al-Aqsa disebut teroris. Ada di antara orang yang rupanya ustadz, buya, ternyata palsu, karena dia tidak bisa membedakan mana teroris dan bukan teroris. Kasihan dia. Mudah-mudahan Allah berikan, memaafkan dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Yang the real teroris kita dengarkan Presiden Turki. The real teroris itu adalah Palestina. Berapa tahun, dari tahun 47 dia jadi teror. Tapi kenapa umat Islam dibikin tadi teroris? Hebatnya media Pak. Awas teroris,
Yahudi yang setiap saat membantai orang Palestina tidak dikatakan teroris. Coba mikir, kurang kailuan nih, cina Islam teroris. Karena media dikuasai oleh orang-orang mereka. Tapi kita sudah yakin dengan firman Allah, liyasu wujuhakum. Sekarang dunia tahu bahwa yang jahat itu adalah si Zionis Israel, yang jahat. Tapi ya, sudah lama-lama. Yang pertama mengatakan the real teroris adalah Presiden Turki. Siapa namanya? Erdogan apa? Erdogan. Ia berani dia mengatakan. Memang benar. Dan sekarang dunia tahu, bahkan orang-orang non-muslim pun mengatakan bahwa the real teroris adalah Israel. Subhanallah. Dan ya, kesimpulannya kita udah tahu bahwa ternyata pemilihan presiden raja itu di zaman Bani Israel tidak melalui suara manusia, tapi suara wahyu melalui nabinya. Ada yang protes, dijawab. Kemudian kita tahu bahwa Tolut memenangkan perperangan dengan Jalut walaupun tentaranya 10.000. Kenapa yang 600 sisanya enggak ikut perang? Karena loba teuing barang hakan, sebeuh teuing eta. Beuteng gendut moal bisa perang. Makanya sekarang juga kalau orang beutengnya loba barang hakan, ulah perang, salat subuh moal kuateun. Nyaon, lari pagi kuat maneh, subuh teu kuat, naon tadi na beuteng maneh. Nah, kemudian hadirin kaum muslimin, kita terangkan. Dan kerajaan ini tertata di sini kita harus jelas wala mimma yasha. Allah memberikan kerajaan ini yang dikehendaki. Tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Daud, ya, Zulkarnain. Itu orang yang diberi kerajaan dan Allah cinta. Ini urusan dunia. Kemudian ada kerajaan diberikan kepada Raja Namrud. Allah nggak suka kerajaan dikasih sama Namrud. Allah nggak suka sama Fir'aun, jadi raja, silahkan. Tapi kerajaan mereka endingnya mengerikan. Raja Namrud matinya dimakan apa coba? Dimakan nyamuk. Nyamuk masuk ke mulutnya, ke hidungnya, masuk ke otaknya, sampai otaknya dikurak-kurak. Jadi ada lagi cerita tambahan. Si Namrud itu matinya itu, sakitnya itu berapa tahun, kata Allah, tahunan. Dan bisa agak mendingnya apabila kepalanya dipukul sama sendal pasukannya. Coba aing gerak tenggel ya, ada sager. Hina matinya dalam kehinaan. Itu kerajaan yang ngaku Tuhan. Kemudian Fir'aun pun diberi kerajaan sehingga dia jadi ngaku Tuhan, maka Allah hinakan, ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Dan bangkainya sampai hari ini Pak ada. Ini janji Allah dalam surat Yunus, al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Ketika tenggelam Fir'aun, kata Allah, hei Fir'aun, jasadmu akan uka abadikan sampai hari kiamat untuk menjadi pelajaran. Manya ayah pangeran paeh. Banyak sekarang Fir'aun gak ada, tapi sifat Fir'aun udah banyak sekarang. Fir'aunnya hilang, tapi sifat dan wataknya kumaha aing ayah dalam. Tapi jangan kaget, sunatullah tenggelam lagi juga dia nanti. Yang mengaku Fir'aun, yang memakai sistem Fir'aun, nasibnya tidak akan jauh dari Fir'aun. Subhanallah. Ingat Raja Markos nggak? Bapak coba ingat 11 belakang, mikir sedikit 2 detik aja. Ingat Presiden Markos, ingat bagaimana nasibnya. Istrinya ingat, eta hanurutan Fir'aun eta. Sebenarnya kuburannya di mana coba Bapak? Ayo kesana, siapa yang tahu kuburan si Markos di mana sekarang? Di Honolulu. Dipanis, dihukumnya 300 tahun. Boleh pulang ke Filipina sudah 300 tahun, tapi jalan mana geus bae dikubur ayeuna. Itu orang-orang yang mengikuti ajaran Fir'aun. Dikuburnya juga di Honolulu. Honolulu itu di mana Pak? Di mana ya? Amerika kan? Dikuburnya Honolulu. Hina dia. Kenapa? Konsep Fir'aun dipakai di Filipina. Subhanallah. Nah, jadi sekarang diulangi lagi. Alhamdulillah kita dapat cerita dari surat Al-Baqarah. Cerita ini langsung dari Al-Quran, dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan oleh Nabi kepada kita bahwa yang benar akan menang.
yang salah akan tenggelam. Bagaimana cara pun kekuatannya. Jalut punya pasukan 10.000 bisa dikalahkan dengan 313. Dia apa? Dia karena punya iman. Ya. Doanya Robbana aprig alaina sobron wasabis akdamana wangsurna laqomil kafirin. Akhirnya kaum Tolut yang 313 mengalahkan kaum Jalut. Dan khusus ada spesial yang membunuh Raja Jalut ternyata bukan orang banyak, tapi dengan seorang single fighter. Siapa? Nabi Daud alaihi salam ketika di bawah umur. Barangkali itulah. Ya silahkan bapak-bapak bisa menyimpulkan lebih banyak lagi, karena di dalam Al-Quran bapak-bapak laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Cerita-cerita Nabi Yusuf, Nabi Musa itu untuk jadi studi perbandingan untuk hari ini insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanallah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.